Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta e-guru, memahami karakter siswa. Kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu memahami karakter siswa yang ketiga, yaitu karakter siswa yang rapi dan teratur. Atau jika di dalam kepribadian adalah kepribadian melankolis. Karakter siswa rapi dan teratur, atau bisa juga kita tulis dengan karakter siswa yang pemikir. Siswa ini suka sekali dengan angka-angka maupun dengan data-data. Ya, ketika di kelas ia lebih cenderung pendiam, akan tapi dia memperhatikan, memperhatikan keadaan sekitar. Diamnya dia adalah diam untuk memperhatikan keadaan sekitar, melihat situasi dan kondisi. Jika situasi dan kondisi sudah cair bagi dirinya, maka dia akan berbicara. Tapi jika situasi dan kondisi belum memungkinkan, dia masih cenderung untuk diam. Dan ini berkebalikan dengan karakter siswa yang periang atau sanguin. Dia bisa langsung berbaur dengan teman barunya, meskipun baru kenal hari itu. Ya. Adapun seorang melankolis, dia lebih melihat situasi dan kondisi dahulu. Setelah beberapa saat, setelah beberapa pekan misalnya, dia baru akan bisa berbaur dengan santai kepada teman-teman semuanya. Ya. Siswa dengan karakter ini, dia sangat rapi. Rapi dalam hal pencatatan, rapi pula dalam hal pengaturan jadwal, sehingga ketika Bapak Ibu guru misal memberikan tugas daily activity bagi guru bahasa Inggris, dia akan bisa menuliskannya secara teratur. Ya. Jam sekian bangun, jam sekian mengerjakan tugas, jam sekian misalnya mandi, jam sekian misalkan yang lainnya, ya. Dan dia akan sangat sesuai prosedur, ya, akan sangat memperhatikan jadwal tersebut, dan dia tidak begitu suka atau dia marah jika jadwal yang telah dia tetapkan diganggu, ya. Dan dia juga rapi dalam pengarsipan suatu benda. Dia akan mengarsipkan itu sesuai dengan bisa ukurannya, sesuai dengan warnanya, bisa juga sesuai dengan misalkan jika punya buku-buku yang sangat banyak sesuai dengan penulisnya, ya. Ini dia seorang yang melankolis. Ya. Bahkan baju di lemarinya pun juga ditata sangat rapi. Ini baju sekolah dia di atas misalnya. Oh, ini baju untuk sehari-hari di rumah di tengah. Oh, ini untuk santai-santai, ya, untuk acara formal dan lain sebagainya, dia ditata seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu menyuruhnya untuk menuliskan jadwal rutin hariannya, ya, seperti daily activity, dia akan menyusunnya dengan sangat rapi, mulai jam bangun tidur sampai aktivitas mau tidur lengkap dengan jamnya. Ketika seorang siswa ini diberikan tugas dari gurunya, ia akan mencari jawabannya dari buku yang ada dan bukan mengarang bebas seperti halnya siswa sanguin. Siswa sanguin ketika dikasih tugas, dia tidak tahu, ya dia mengarang bebas. Seperti itu. Ya. Tapi orang melankolis, dia lebih cenderung untuk mencari bukunya terlebih dahulu. Atau dia mencarinya di internet. Intinya, dia mencari sumber rujukan yang jelas dahulu. Sehingga kita ditanya, ada pertanggungjawaban yang bisa dia lihatkan. Ya. Nah, jika Bapak Ibu adalah wali kelas, maka jadikan siswa tadi sebagai sekretaris atau bendahara kelas. Ia sangat rajin dalam hal pencatatan, ia juga rapi pula, ya, dalam hal pengeluaran, kas masuk, kas keluar misalnya, seperti itu. Ia juga bisa menghemat pengeluaran,
karena dia orang yang how to save money. Orientasinya how to save money. Bukan orang sanguin yang how to spend money, yang suka menghabiskan uangnya. Setiap transaksinya akan ia hasilkan dengan baik. Nah, ketika ia tidak suka sesuatu, dia bisa menjadi tukang kritik, ya. Tapi yang sensitif terhadap kritikan, ya. Dia suka mengkritik tapi tidak suka dikritik, ya. Jika engkau berseteru dengannya, dia cenderung diam tapi mendendam, ya. Meskipun teman yang berseteru tadi sudah minta maaf, dia tetap mendendam, dan ia biasanya juga negative thinking, ya. Ketika berpikir itu yang dipikir hal yang negatif duluan, ya, bukan hal yang positif. Ya, ini yang terkadang menjadi kelemahan seorang melankolis, ya. Sehingga serba takut, serba khawatir, ya, seperti itu. Ya, khawatir dan takut itu wajar, tapi kalau berlebihan ya tidak wajar, ya. Siswa pemikir seperti ini bisa mengerjakan soal dari gurunya, tapi dia tidak berani mengacungkan jarinya untuk maju mengerjakan. Karena apa? Karena ia seorang yang puas di belakang layar dan menghindari perhatian. Jika mengetahui hal tersebut, gurunya yang harus memanggilnya dia untuk maju ke depan untuk mengerjakan soalnya. Jika Bapak Ibu mengajar siswa yang demikian, maka buatlah pembelajaran dengan mendikte, ya. Pasti ia akan mencatat apa yang dibicarakan oleh gurunya, karena dia memang suka hal catat mencatat. Ya, makanya dia cocok jadi seorang sekretaris yang suka mencatat. Misalkan ketika rapat, berikanlah tugas kepadanya untuk menjadi notulen rapat, ya. Mintalah siswa tersebut untuk mencari jawaban dengan referensi sebanyak-banyaknya, maka niscaya dia akan menyanggupi hal tersebut. Kenapa? Karena dia suka dengan buku-buku. Ia lebih suka menuliskannya atau mengungkapkan perasaannya dengan tulisan daripada dengan kata-kata. Ya, siswa tersebut akan menyenangi sesuatu yang bersifat eksperimen dan cerita. Ya, ketika ia ingin melanjutkan kuliah, Bapak Ibu bisa mengarahkan dia untuk mengambil jurusan akuntansi. Kenapa? Karena dia suka dengan data-data. Bisa juga mengambil jurusan manajemen, ya, yang serba rapi dan teratur, ya, mengorganisasi. Dia juga bisa untuk mengambil jurusan komputer karena dia cenderung orang yang suka dengan hal yang berbau teknologi, ya. Di depan laptop secara terus-menerus, di depan komputer secara terus-menerus, dia betah untuk itu. Tapi orang sanguin nggak betah untuk di depan komputer, ya. 10 menit saja bagi mereka matanya sudah pedas bagi orang sanguin. Tapi bagi orang melankolis disuruh ngedur, ya. Istilahnya Jawa itu disuruh los mulai jam 7 pagi sampai nanti jam 12 siang, dia betah, ya. Dan arahkan dia juga untuk bagian jurusan perpustakaan, ya, karena dia suka dengan buku-buku, bisa menata buku-bukunya dengan rapi, bisa mencatat buku-bukunya dengan teratur. Atau disuruh mengambil jurusan fisika maupun matematika yang suka dengan data dan angka. Ya, kesimpulan bahwa seorang melankolis kekuatannya adalah dia seorang yang analitis, penuh dengan analisa, penuh dengan pemikiran. Dia juga mendahulukan orang lain, ya. Itsar dalam agama Islam disebut demikian, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia seorang yang suka di belakang layar. Dia juga termasuk seorang yang kreatif atau mungkin puitis. Dia juga seorang yang serba tertib dan teratur. Dia juga bisa hidup hemat. Ini seorang yang melankolis. Kekurangannya, dia mempunyai rasa curiga yang besar. Dan dia punya standar tinggi dalam sesuatu, ya. Harus perfect, harus sempurna. Padahal kita tahu tidak ada yang sempurna, ya. Dia kekurangannya juga seorang yang pendendam. Dan dia tidak suka dengan kritikan. Dan dia seorang yang banyak berpikir negatif daripada positif.
Bagi Bapak Ibu yang telah menjawab kemarin tes kepribadian, melankolis ini ditandai dengan banyak menjawab dengan angka atau huruf C, ya. Jadi ketika kemarin sudah mengumpulkan tugasnya, apabila C-nya lebih banyak, maka Bapak Ibu adalah seorang yang melankolis, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Dodi Yuda Utomo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.